Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim buat kita semua, juga buat saudara-saudaraku yang ada di negeri Sabah, negeriku di bawah Bayu. Shalom Elohim, kiranya damai sejahtera, sukacita surgawi mengalir di dalam hati kita pada hari ini. Diberkatilah kita sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik ya Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan suatu kebenaran firman yang terambil di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, di mana ianya berbicara seperti ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan, walaupun ianya sangat singkat Bapak Ibu, tetapi ianya on point, to the point. Maksudnya ialah kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya pintar untuk berbicara mengatakan kebenaran firman itu. Dan di akhir-akhir ini dan di waktu-waktu ini, bahkan sejak lamanya, kita seringkali pakai kebenaran firman Tuhan ini untuk memperdebatkan, untuk diperdebatkan. Padahal firman itu tidak harus diperdebatkan karena ianya kebenarannya itu sendiri. Nah, dan saya juga tidak layak untuk menyatakan kebenaran firman ini, karena saya sendiri di dalam proses untuk menjadi pelaku kepada kebenaran firman itu, untuk benar-benar menjadi pelaku kebenaran firman itu. Tetapi biarlah lewat firman dan kesaksian ini kita diberkati bersama-sama. Ya, dimana sebelumnya Bapak Ibu, ketika pertama kali saya menerima Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mengenalnya, itu di umur 16 tahun saya menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi saya. Dan waktu itulah saya diperkenalkan untuk membaca kebenaran firman, bahkan dimuridkan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Ada terjadi pemuridan di dalam diri saya oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayakan, dan bagaimana mereka sudah mengajar saya, bagaimana mereka mendidik saya, nasihat-nasihat, bahkan caranya untuk mempelajari kebenaran firman ini, yaitu dengan menghafalnya. Kita disuruh untuk menghafal, bahkan di dalam satu hari itu kita harus at least 1-2 ayat hafalan seperti itu. Jadi kita itu disuruh untuk menghafal ayat kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi saat ini saya menyadari, apabila ketiga pribadi ilahi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bahkan mempelainya Ibu Fei Hamdani, yang adalah pribadi wadah Roh Kudus itu sendiri yang ada di dalam dirinya itu, ketika di dalam kesaksiannya beberapa tahun yang lalu, saya melihat di situ bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak untuk dihafal supaya kita mengingatnya. Bagaimana cara supaya kita dapat mengingat kebenaran firman itu? Bukan dengan cara dihafal Bapak Ibu. Ya, padahal itu yang diterapkan kepada saya sejak waktu saya menerima Tuhan, sejak waktu saya mengenal dan mula untuk membaca kebenaran firman itu, diterapkan ialah melakukan, tetapi lebih kepada menghafal kebenaran firman Tuhan itu dengan cara menghafal kebenaran firman Tuhan itu. Nah, berbeda sekali dengan pengajaran yang ditunjukkan oleh Rohnya, Roh Kudus, Roh kebenaran, mempelai Ibu Bunda Fei Hamdani, yang diajarkannya ialah menjadi pelaku firman Tuhan itu. Dahulunya Bapak Ibu, saya ingin melakukan kebenaran firman Tuhan itu, tetapi 50-50. Saya belum dapat benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, untuk supaya kebenaran firman Tuhan itu dapat menyatu di dalam roh kita, di dalam diri kita,
dapat menjadi satu di dalam diri kita, kuncinya ialah menjadi pelaku kepada kebenaran firman itu, tidak dengan menghafalnya. Kadang-kadang kita menghafalnya tetapi kita tidak melakukannya. Kita hanya sebatas menghafalnya tetapi tidak melakukannya. Tetapi manakala apabila kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, kebenaran itu menyatu dengan roh kita, dan ketika kita menghadapi waktu-waktu kehidupan, proses di dalam hidup, secara otomatis, secara nyatanya kebenaran firman itu akan timbul, memberikan kekuatan, memberikan topangan, bahkan mengajar, mendidik kita, karena ia sudah pernah kita lakukan, kita pernah sudah melakukan kebenaran firman itu di dalam hidup kita. Jadi kebenaran itu menjadi satu tanpa kita hanya menghafalnya, tanpa kita hanya mengingat-ingatnya sahaja. Dan jujur Bapak Ibu, bahwa apabila kita melakukan kebenaran firman itu, ianya sangat sakit bagi daging kita. Jadi makanya apabila kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu tetapi kita masih aman-aman, itu maksudnya kita masih separuh-separuh. Saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan itulah kita menjadi satu dengan kebenaran itu. Tidak perlu lagi seperti yang tadi itu, hanya dihafal-hafal saja, hanya ditulis-tulis saja, menjadi ayat hafalan hari demi hari, tetapi tidak ada perlakuannya, tidak ada tindakan daripada kebenaran itu, seperti itu. Dan ini sangat saya sangat diberkati sekali, di mana pengajaran yang diajarkan oleh mempelainya Ibu Pendah Hamda ini juga roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto, bahkan Bapak Syurgawi yang ada di dalam diri Pak Iman Lahagu itu mengajar kita untuk benar-benar mematikan kedagingan kita, membayar harga, memikul salib untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Karena melakukan kebenaran firman Tuhan itu bermaksud kita menyangkal diri, menyalibkan kedagingan kita, dan kita sekalipun menderita secara fisik, tetapi kita berbahagia secara roh, seperti itu. Yang melakukan kebenaran firman itu bagi daging ini menderita Bapak Ibu, tetapi secara roh ialah kita berbahagia. Kita merelakan diri kita diproses, karena dari situ kita melihat apakah kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu, ataupun hanya sebatas kita berkata-kata, hanya menyampaikan kebenaran firman itu sahaja. Ya, dan kebenaran firman Tuhan itu juga sudah ada di antara kita, firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri sudah ada di antara manusia pada saat ini, yang ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Dialah Imam Mahdi, Imam Al-Mahdi, Isa anak Maryam yang menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya tanpa memandang batas agama, bangsa, suku, dan bahasa. Dan saya tidak memaksakan untuk kita menerima dan mempercayai apa yang saya sampaikan, karena iman kita masing-masing adalah berbeda-beda. Tiga pribadi ilahi yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mengambil tubuh manusia, benar-benar ada di antara manusia untuk memimpin, berinteraksi dengan kita secara manusia dengan manusia. Karena dunia ini sedang disesatkan dan semakin sesat, semakin jahat, makanya mereka datang di dalam bentuk manusia untuk berinteraksi secara manusia dengan manusia, menyatakan kebenaran itu sendiri. Haleluya. Kiranya kebenaran firman ini dan kesaksian ini memberkati kita sekalian dimanapun berada. Haleluya. Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim. Haleluya. Amin.